Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Khairani, NIM 31831222042 dari kelas C reguler 2018. Di sini saya akan mempresentasikan model pengembangan ekowisata Ujung Tamiang. Kawasan perairan di pesisir Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh diketahui sebagai salah satu habitat kura-kura, yaitu tuntung laut yang bernama Latin Batagur borneoensis yang terlihat pada gambar, yang merupakan satwa langka yang dilindungi. Tuntung laut merupakan salah satu dari 29 spesies kura-kura yang ada di Indonesia. Oleh International Union for the Conservation of Nature, populasi borneoensis dimasukkan ke dalam kategori kritis. Pemerintah Indonesia telah mengkategorikan borneoensis sebagai spesies dengan prioritas konservasi yang tinggi dan telah dicantumkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hewan dan Tumbuhan. Sebaran satwa ini menjangkau hampir di berbagai penjuru dunia. Di Asia Tenggara bagian selatan, sebarannya meliputi Thailand bagian selatan, Malaysia, dan Kalimantan. Di Indonesia, salah satu habitatnya adalah di pesisir Pulau Sumatera, yaitu di kawasan Muara dan di bagian sungai di pesisir Aceh Tamiang yang masih terpengaruh oleh pasang surut. Pada musim kawin, hewan ini akan bermigrasi ke arah pantai dan seperti halnya penyu laut, kura-kura betina akan bertelur dan meninggalkan telurnya di pasir pantai. Nah, tidak hanya oleh perburuan dan pengambilan telur untuk dikonsumsi, rusaknya kawasan mangrove juga menjadi ancaman bagi kepunahan satwa ini. Terdapat hubungan bersifat ekologis yang sangat kuat antara kura-kura ini terhadap keberadaan hutan bakau. Borneoensis merupakan penyebaran biji bagi perkembangan jenis pohon berambang, di mana buahnya menjadi salah satu sumber pakan bagi hewan ini. Perhatian dan keprihatinan terhadap keterancaman spesies ini pada tahun 2012 oleh Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia atau YSLI dengan dukungan PT Pertamina melakukan usaha konservasi tuntung laut yang dipusatkan di wilayah Pusung Kapal, Kecamatan Serwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, program ini kemudian mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh. Disadari bahwa usaha konservasi spesies tuntung laut dan habitatnya berupa kawasan hutan mangrove tidak akan berhasil jika tidak melibatkan masyarakat setempat. Dalam pengembangan ekowisata Ujung Tamiang, terdapat tantangan yang sering dihadapi, yaitu salah satunya adalah aksesibilitas. Salah satu tantangan pengembangan kawasan ekowisata adalah faktor aksesibilitas untuk menjangkau destinasi ini. Kondisi jalan menuju destinasi ini sudah sangat baik, namun beberapa ruas jalan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, khususnya dari desa tetangga hingga Kuala Pusung Kapal agar berbagai moda transportasi dapat menjangkau lokasi ini dengan mudah dan nyaman. Selain itu, transportasi air berupa kapal atau sampan bermotor pengangkut wisatawan belum tersedia sesuai dengan standar kelayakan dan kenyamanan kunjungan. Saat ini untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada, masih menggunakan perahu bermotor penangkap ikan milik nelayan setempat dengan sistem charter atau sewa. Belum berkembangnya kegiatan wisata di tempat ini menjadi alasan belum tersedianya transportasi wisata air yang layak untuk melayani kunjungan wisatawan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu yang kedua yaitu status kawasan yang bersifat open access. Tuntung laut ini tidak memiliki habitat yang tetap atau statis. Tuntung laut biasanya mencari makan di hutan mangrove dan muara sungai dengan bertelur di pasir pantai. Keberadaannya menyebar di kawasan mangrove dan aliran sungai di pesisir Aceh Tamiang yang meliputi 3 wilayah. Kawasan ini merupakan sumber perekonomian penting bagi warga setempat maupun warga dari luar wilayah.
Di sini tempat nelayan beraktivitas mencari ikan maupun biota laut lainnya. Kawasan ini juga menjadi sumber penghasil kayu sebagai bahan untuk pembuatan arang maupun bahan bangunan dan bahan bakar. Aliran sungai dan palu-palu di kawasan mangrove merupakan jalur umum lintasan perahu nelayan keluar masuk dari laut ke desa-desa sekitar. Nah, sementara itu di kawasan pantai Ujung Tamiang dan Pusung Cium merupakan destinasi wisata pantai di mana setiap orang memperoleh akses masuk secara bebas tanpa ada sistem pengelolaan yang resmi. Di kawasan di mana kegiatan ekowisata akan dikembangkan, terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam perairan, dan area penggunaan lain, termasuk juga wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional. Lalu selanjutnya adalah kelembagaan pengelolaan destinasi wisata. Pengelolaan destinasi wisata di kawasan ini belum dilakukan dan belum berjalan sebagaimana layaknya suatu kawasan wisata dikelola. Aktivitas wisata di wilayah ini masih bersifat lokal berupa kunjungan ke area pantai Ujung Tamiang dan Pusung Cium untuk berekreasi oleh warga sekitar maupun dari desa-desa wilayah lain termasuk dari wilayah Sumatera Utara. Salah satu daya tarik tempat ini adalah keberadaan tuntung laut yang merupakan satwa langka yang dilindungi. Namun informasi yang terkait dengan keberadaan satwa langka ini masih terbatas di kalangan pemerhati lingkungan dan peneliti satwa. Bagi warga setempat, tuntung laut dikenal sebagai kura-kura mirip penyu yang bertelur di pantai dan mengharapkan pada musim tuntung bertelur akan mendapatkan peluang untuk memperoleh telur yang akan diolah sebagai bahan makanan ataupun dijual. Nah, program konservasi tuntung laut yang diinisiasi oleh yayasan belum mengarah pada aktivitas wisata atau ekowisata. Keberadaan rumah informasi tuntung laut yang didukung oleh Pertamina yang berada di Desa Kuala Pusung Kapal di Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.